Perkenalkan, nama lengkap saya Marcelinus Pekalewatobi dengan NIM 20120026. Untuk proyek ujian tengah semester kali ini, ujian tengah semester dengan mata kuliah sistem pendukung keputusan dan sistem cerdas. Di sini kita lihat nomor 1, kita mulai dari nomor 1. Untuk soal nomor 1 seperti ini. Ya, di sini kita lihat soalnya seperti ini. Di sini kita akan mengerjakan menggunakan metode SAW dengan bantuan DSS. Di sini yang kita kerjakan yaitu hasilnya melalui Excel dan program melalui Python. Nah, di sini kita akan mengerjakan soal nomor 1 terlebih dahulu. Untuk itu, di sini kita melihat soalnya terlebih dahulu. Pak Budi adalah seorang pengusaha yang sudah memiliki beberapa cabang minimarket. Pak Budi berencana untuk membuka cabang baru dan mempertimbangkan 3 lokasi yang berpotensi, yakni lokasi A, lokasi B, dan lokasi C. Untuk menentukan lokasi terbaik, dia ingin menggunakan metode simple editing atau biasa disebut dengan SAW dengan bantuan DSS ya. Di sini kita kerjakan menggunakan Excel dan Python. Setelah itu kriteria-kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan ini adalah yang pertama di sini kita lihat ada K1, K2, K3 dan K4. Untuk K1 di sini jumlah penduduk di sekitar lokasi ya. Jumlah penduduk artinya di sini orang. Setelah itu K2-nya adalah jarak dari lokasi lainnya yang sudah ada. Jarak di sini kita ambil kilometer. K3-nya di sini tingkat persaingan dengan minimarket lain ya. Skala 1 sampai 10 di mana 1 adalah persaingan rendah dan 10 adalah persaingan yang paling tinggi. Setelah itu K4 adalah kemudahan akses lokasi ya. Skala 1 sampai 10 juga di mana 1 yaitu sulit diakses dan yang 10 adalah mudah diakses ya. Di sini kita lihat untuk bobot masing-masing kriteria. Di sini W1 sama dengan 0,40 ya, 0,40, W2 0,10, W3 0,30, W4 sama dengan 0,20 ya. Di sini jumlah penduduk, W2-nya adalah jarak dari lokasi lain, W3 ini tingkat persaingan, dan W4 adalah kemudahan akses ya, kemudahan akses. Setelah itu kita lihat untuk data masing-masing lokasi ya. Di sini lokasi ya, lokasi A, B dan C ya. Di sini kita lihat sudah ada. Setelah itu kita langsung ke pembahas penyelesaian untuk mengerjakan menggunakan metode SAW ya. Di sini kita buka Excel-nya. Oke ya, di sini saya sudah mengerjakan sebelumnya. Di sini saya menjelaskan satu persatu. Oke ya, di sini kita menentukan lokasi cabang minimarket menggunakan metode SAW ya. Di sini untuk lokasinya, lokasi ABC ya. Seperti ini kriteria, di sini kita lihat K1 3000. Setelah itu untuk K1-nya kriteria A, lokasi B, lokasi C ya. Di sini ada nilai 3000, 1500, 2000, K2-nya yaitu 5, 10 dan 7. K3 di sini 6, 3 dan 5, K4 di sini kita lihat 8, 7, 8. Di sini kita melihat kriteria ya. Untuk kriteria di sini untuk nilai maksimumnya ya, nilai max K1-nya 3000, K2 10, K3 6, K4 ada 8. Jadi di sini kita lihat bahwa 3000 di sini untuk menggunakan rumus Excel ya. Di sini sudah max ya, maksimum. Setelah itu kita lihat di sini adalah di sini nilai maxnya. Ya, di sini K1-nya 300. Ya, di sini K1-nya 300, K2-nya 10, K3 6, K4 adalah 8 ya. Di sini dimana kita sudah melakukan konferensi untuk mendapatkan hasil. Setelah itu di sini kita lihat untuk hasil dari hasil normalisasi. Hasil normalisasi ya, di sini kita lihat untuk
lokasi A ya, untuk di sini lokasi A, lokasi B dan lokasi C. Di sini untuk kriteria untuk mendapatkan hasil ya, setelah saya sudah melakukan pembagian ya, kita melakukan pembagian. Jadi untuk hasilnya K1 normalisasi kita melakukan pembagian. Hasilnya K1 seperti ini, yaitu 1,00. Setelah itu di sini untuk K1 lokasi B-nya di sini 0,50. Setelah itu hasil di sini 0,67. Setelah itu untuk K2 untuk kriteria ya, K2 di sini 0,50, 1,00 dan 0,70. K3 1,00, 0,50 dan 0,83. K4 di sini untuk melakukan hasil normalisasi ya, kita melakukan pembagian, yaitu K4 1,00, 0,88 dan 1,00 ya. Di sini untuk kita melihat bobot untuk masing-masing kriteria ya. Jadi di sini ada W1, W2, W3 dan W4 di sini. Di mana untuk bobot dari hasil-hasil kriteria di sini untuk W1-nya yaitu jumlah penduduk ya, di sini 40%. Jumlah penduduk 40%, 0,4. Setelah itu yang berikutnya di W2 di sini ada jarak dari lokasi. Jarak dari lokasi lain itu sekitar 10%, 0,1, dan tingkat persaingan di sini 30%. Setelah itu kemudahan akses di sini 20% ya, 0,2. Setelah itu kita melakukan untuk mendapatkan hasil. Nah, untuk mendapatkan hasil agar ini hasil ya, mendapatkan hasil lokasi terbaik untuk membangun cabang minimarket adalah lokasi yang terbaik ya. Kita menentukan lokasi yang terbaik. Di sini hasil dari V1 yaitu 0,95 ya, dimana kita melakukan perumusan yang ini, yaitu K13 ya. Sementara K13 kita kali dengan ya, di sini kolomnya untuk mendapatkan hasil 0,95. Di sini rumusnya seperti ini. Setelah itu di sini kita lihat yang berikutnya di bagian hasil dari V2. Hasil dari V2 0,625 dan hasil dari V3 adalah 0,78666. Ya, jadi di sini kita menentukan untuk jadi lokasi terbaik untuk membangun cabang minimarket adalah di bagian lokasi A ya. Kita mendapatkan lokasi yang terbaik adalah kita menemukan di bagian lokasi A. Setelah itu di sini kita juga melakukan pengujian menggunakan program. Di sini program yang saya sudah buatkan seperti ini. Untuk data lokasinya kita masukkan lokasi di sini, lokasi A, B dan C. Setelah itu di sini K1, K2, K3, K4 ya, kita sesuai dengan nilai yang ada di soal. Di sini untuk lokasi A, B, C, K1 di sini 300, 1500 dan 200, K2 5, 10 dan 7, K3 6, 3, 5, K4 ada 8, 7 dan 8. Setelah itu kita di sini melihat untuk bobot kriteria ya. Bobot kriteria kita masukkan W1, W2, W3 dan W4 ya, sesuai dengan nilai bobotnya di sini 0,40, 0,10, 0,30, 0,20 ya. Setelah itu di sini kita melihat untuk membuat data frame dari data ya. Di sini programnya seperti ini. Menghitung nilai SAW ya. Kita menghitung nilai SAW-nya.
Setelah itu kita kasih masukan ya, DF, SAW, K1, K2, K3, K4, dan di sini W1, W2, W3, dan W4. Setelah itu di sini kita print hasil. Di sini kita lihat. Kita kasih masukan Python. Oke ya, di sini untuk hasil di sini kita lihat lokasi ya, A 3,80000. Setelah itu 3.800, 3.000. Oke, jadi ini adalah hasilnya. Di sini kita lihat A ya, lokasi A, B, dan C dengan hasilnya masing-masing. Setelah itu di sini lokasi A memiliki nilai SAW tertinggi ya. Di sini ada 3.000 sekian-sekian, yang berarti lokasi A dianggap sebagai lokasi terbaik untuk membangun cabang minimarket ya. Jadi di sini untuk hasilnya lokasi A yang terpilih yang terbaik untuk membangun cabang minimarket ya. Seperti ini hasil dari program SAW-nya. Hasilnya seperti ini. Sekarang di sini kita akan melanjutkan soal nomor yang kedua, yaitu di sini kita lihat soalnya. Optimalisasi penentuan jurusan di perguruan tinggi menggunakan metode WP. Sebuah perguruan tinggi ingin meningkatkan efisiensi dalam penerimaan mahasiswa baru di beberapa jurusan yang ada. Mereka ingin menentukan jurusan mana yang paling optimal untuk membangun lebih lanjut berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Kriteria tersebut meliputi, di sini kita lihat kriterianya. Untuk K1, rasio lulus tepat waktu, ya, skalanya 1 sampai 10, semakin tinggi semakin baik. K2, angkatan lulusan di sini persentase semakin tinggi semakin baik. K3, jumlah peneliti yang diterbitkan per tahun, ya, jumlah. K4, kepuasan mahasiswa, ya, skala 1 sampai 10, semakin tinggi semakin baik. Untuk bobot kriteria di sini kita lihat W1, W2, W3, dan W4. Di sini kita lihat bobot kriterianya. Di sini W1 yaitu 0,35, W2 bobot kriteria W2 yaitu 0,25, W3 0,25 juga, dan W4 adalah 15. Di sini kita lihat data nilai dari 3 jurusan yang sedang dipertimbangkan. Jurusan A, B, C. Di sini kita lihat K1, K2, K3, K4 ya, dengan nilai K1 879, K2 90, 85, 88, K3 30, 25, 15, K4 5, K4 8, 97 ya. Di sini kita selesaikan menggunakan metode WP ya. Kita menggunakan widget produk untuk menghitung manual. Di sini yang kita hitung adalah Excel ya. Kita menghitung manual menggunakan Excel dan Python ya. Kita akan menggunakan perhitungan menggunakan aplikasi Python atau program Python. Oke, di sini kita langsung saja mulai. Di sini kita penentuan ya jurusan perguruan tinggi menggunakan metode WP ya. Kita lihat yang pertama di sini alternatif dan kriteria. Untuk alternatif A, B, C, kriteria K1, K2, K3, K4 ya. Di sini kita lihat ya kriteria keuntungan dan kriteria biaya. Di sini kita lihat K1 7, K1 879 dan seterusnya. Setelah itu di sini untuk mendapat bobot kriteria ya. Untuk mendapat bobot kriteria di sini W1 0,35 ya. 0,35, W2 0,25, W3 yaitu 0,25, W4 0,15. Di sini kita lihat penyelesaian ya. Kita melihat di bagian penyelesaian. Di sini S1, S2, S3 ya. Penyelesaian S1, S2, S3. Di sini untuk rumus mendapatkan hasil dari S1 adalah seperti ini ya. Kita lihat di atas seperti ini. Setelah itu S2 juga ya 0,40465 dan S3 0,4
793 ya. Dan jumlah total dari keseluruhan yaitu hasilnya ada 1,27633 ya. Setelah itu di sini kita lihat penyelesaian menghitung vektor ya, untuk rankingan. Di sini kita lihat di sini untuk V1-nya 0,30743, V2 0,31704 dan V3 adalah 0,37553 ya. Untuk mendapatkan hasil ini mendapatkan hasil rankingan ya, kita menghitung vektor ya. Untuk mendapatkan hasil rankingan di sini kita menggunakan bagi ya. Kita membagi dan hasilnya ini ya, hasilnya adalah ini V1 0,3074 dan sampai V3 yaitu 0,37553. Nilai terbesar adalah V3 ya. Di sini kita lihat nilai terbesar ya. Nilai terbesar adalah tentunya di V3 0,37553. Sehingga alternatif C terpilih sebagai alternatif terbaik. Di sini alternatif yang terbaik adalah alternatif C yang terbaik. Di sini kita lihat di bagian pengerjaan menggunakan Python ya, programnya sudah tersedia di Visual Code. Di sini untuk datanya ya, jurusan ABC di sini K1, K2, K3, K4 ya, sesuai dengan soal nilainya dimasukkan. Setelah itu bobot kriteria 0,35, 0,25, 0,25 dan B4 adalah 0,15. Untuk membuat daftar frame dari data ya, kita gunakan seperti ini program. Setelah itu di sini kita lihat di bagian menghitung nilai WP ya, menghitung nilai WP-nya. Untuk program yang kita buatkan seperti ini. Setelah itu menampilkan hasil perhitungan WP ya, yang akan dihasilkan hasil perhitungan weighted product seperti ini, jurusan K1, K2, K3 dan K4 ya. Setelah itu di sini kita jalankan, kita coba running. Kita running ya. Oke ya, untuk hasil yang kita peroleh adalah seperti ini. Hasil yang kita peroleh di sini jurusan K1, K2, K3, K4 ya, dan WP ya. Itu di WP. Setelah itu hasil rankingan jurusan ya. Di sini jurusan A, B, C 0,94, 0,86 sekian, C 0,805250 ya. Jurusan A adalah yang paling optimal dengan nilai WP tertinggi, yaitu ini ya. Untuk hasil program dari Python kita kerjakan menggunakan aplikasi Python seperti ini hasilnya. Oke ya, untuk hasilnya jurusan A adalah yang paling optimal dengan nilai WP tertinggi ya. Di sini kita lihat yang tertinggi. Oke ya, untuk hasil Pythonnya seperti ini hasil dari programnya. Setelah itu kita lanjut ke bagian yang berikutnya ya. Kita kerjakan di bagian nomor yang ketiga, nomor terakhir. Kita lanjut untuk soal nomor yang ketiga. Di sini kita melihat soalnya terlebih dahulu. Untuk studi kasusnya, optimalisasi pemilihan teknologi informasi untuk sistem pendukung keputusan DSS menggunakan metode analisis hierarki proses ya, AHP. Di sini manual dan perhitungan menggunakan Python ya. Di sini kita melihat soalnya ya. Di sini suatu perusahaan ABC yang beroperasi dalam sektor keuangan dengan mengeksplorasi pengimplementasian sistem pendukung keputusan ya, DSS, baru untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengambilan keputusan manajerial ya, manajerial. Terdapat beberapa opsi teknologi TI yang berbeda untuk mendukung implementasi DSS dan perusahaan ingin memilih teknologi yang paling sesuai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Nah, di sini kita melihat kriteria C dan alternatif ya, alternatif.
A. Di sini kita melihat kriterianya. Di sini C1 adalah biaya implementasi dan operasional. C2 fungsionalitas dan fitur. C3 adalah kemudahan penggunaan dan user interface. Ya. C4 dukungan dan update dari vendor. Ya. C5 adalah keamanan data. Di sini kita melihat juga ada alternatif, ya. Alternatif teknologi. Di sini A1 teknologi 1, A2 teknologi 2, A3 teknologi 3 ya. Di sini untuk tahapan AHP ya, analisis hierarki proses, di sini satu adalah menentukan bobot kriteria. Ya. Menentukan bobot kriteria ya. Jadi di sini kita di sini soalnya seperti ini. Jadi di sini kita langsung membahas ya di penyelesaian ya. Kita langsung masuk ke Excel. Ini yang sudah saya kerjakan. Di sini saya akan membahasnya. Di sini kita membaca dulu optimalisasi pemilihan teknologi informasi. Teknologi informasi menggunakan metode analisis hierarki proses. Di sini kita lihat alternatif dan kriteria. Di sini A1, A2, A3. Setelah itu di sini C1 3.500, 4.500 dan 4.000. Setelah itu C2 ya dari kriteria 70 kriteria atau alternatif ya 90 80 ya. C3 10 10 9, C4 80 60 dan 90, C5 adalah 3000, 2500 dan 2000. Di sini kita melihat ya cost benefit. Di sini C1, C2 sampai C5. Di sini kita lihat cost benefit. Jadi di sini kita lihat di sini adalah harga. Lihat harga. Harga di sini ada 1, 0,2, 0,2 dan 0,2. Di sini kita menghitung untuk hasilnya seperti ini. Setelah itu ada kualitas 1 dan fitur di sini juga ya 5, 1, 1, 1 dan 3. Untuk jumlahnya 8. Total 8. Di sini populer 5, 1, 1, 1, 3 ya. Jumlah total di sini 8 ya. Tentunya kita menggunakan rumus Excel ya, menghitung menggunakan rumus Excel ya. Sini sum ya, kolom baris seperti itu. Setelah itu di sini kita lihat purna jual. Di sini hasilnya ada 3, 0,333, 0,33 ya sama ya. Di sini ya, 1. Dijumlahkan 4 ya. Setelah itu kita lihat untuk hasil normalisasi. Untuk hasil normalisasi di sini kita lihat yang pertama adalah hasil normalisasi. Kita hasil normalisasi ini kita dapat dari kita membagi ya. Kita bagikan. Dan hasilnya 0,2 625. Setelah itu 0,125 ya 0,125 dan 0,20833 ya. Setelah itu di bagian yang berikutnya di sini 0,625 ya hasil yang diperoleh. Di sini kita bagi ya hasil pembagian. Jadi hasilnya seperti ini 0,125, 0,125, 0,125 dan 0,375. Setelah itu yang berikutnya di sini 0,625, 0,125, 0,125, 0,125 dan 0,375. Setelah itu di sini kita lihat yang berikutnya ada 0,625, 0,125 ya, sampai 0,375. Itu yang berikutnya 0,375 sampai 0,25. Setelah itu di sini kita lihat ya untuk N-nya di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu RI 0, 0,58, 0,9, 0,12, 0,24, 0,32. Setelah itu jumlah sum tiap baris ya, dan jumlah sum tiap baris kita bagi dengan ini ya, kita bagi dengan 6 ya, kita bagi dengan 6. Jadi hasilnya ya, jumlah kita jumlahkan lalu kita bagikan dengan 6 ya. Jadi di sini hasilnya adalah 3. Di sini untuk jumlah sum setiap baris yaitu 3,25. Setelah itu 0,58333 dan 0,5833 sampai dengan 1
0,58333 ya. Setelah itu di sini untuk jumlah semesta baris kita bagi 6. Jadi untuk hasilnya seperti ini. Hasilnya 0,54166 sampai yang terakhir di sini adalah 0,263889. Setelah itu di sini kita lihat ya, di sini aja ada 2,791666667 ya, sampai 1,31944 ya. Di sini kita lihat untuk T-nya yaitu 0,418953 ya, hasil dari ini ya. Kita melakukan pembagian dan perkalian ya. Kita hasilnya ini. Setelah itu CI adalah min 1,145251175 dan RI5 yaitu 1,12 dan konsistennya yaitu di 1 min 1,022254569 ya. Maka lebih kecil sama dengan 0,1 ya untuk hasilnya ya. Sini lebih kecil sama dengan 0,1. Di sini kita akan membuktikan dan kita akan melihat kembali di bagian program Python yang kita gunakan. Di sini kita buka visualnya. Untuk program yang saya sediakan seperti ini. Setelah itu di sini kita akan membahas untuk data alternatif kriteria cost atau benefit, kepentingan dan matriks alternatif dan kriteria. Di sini untuk alternatifnya A1, A2 dan A3, kriteria C1, C2, C3, C4 dan C5. Setelah itu cost benefit ya, kita lihat seperti ini yang kita masukkan dalam program. Setelah itu untuk kepentingan di sini 97531. Setelah itu untuk alternatif kriterianya ya, seperti ini hasil yang kita masukkan sesuai dengan soal ya, hasil yang sudah ada di soal. Setelah itu di sini kita perhitungan jumlah sum tiap kolom ya. Kita buka setiap baris. Setelah itu konversi, kita jumlahkan sum tiap kolom sama dengan jumlah sum tiap kolom ya. Kita menggunakan program ini. Setelah itu nilai sama dengan alternatif atau kriteria ya, atau jumlah sum tiap kolom ya. Di sini kita melihat programnya seperti ini dan kita coba melakukan, kita melihat ya, kita jalankan untuk kita melihat hasilnya. Di sini kita jalankan. Oke, untuk program yang dijalankan hasilnya seperti ini. Di sini hasil pemilihan tempat wisata ya, menggunakan metode AHP. Untuk bobot setiap alternatif di sini A1, A2, A3 ya, 7,8 sekian ya. Setelah itu sampai A3. Maka di sini ditentukan otomatis ya, melalui program ini yaitu alternatif terbaik ya. Maka alternatif terbaik di sini pilihannya adalah A2. Ya. Setelah itu alternatif terbaik ya, A2 dan CR-nya adalah 18 sekian dan hasil untuk di sini adalah di sini tidak konsisten ya, 0,1, lebih besar dari 0,1 untuk hasil programnya seperti ini. Jadi ini adalah hasil pembahasan mengenai soal UTS, proyek UTS yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Jadi hasil penjelasan dan pengerjaannya seperti ini. Sekian dan terima kasih.